Jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Tutor Jambi. Para pemirsa elektronik, pencinta elektronik dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan suatu kemudahan, semua urusan dilancarkan rezekinya, berkah, sehat, sekeluarga, dan bersama rekan-rekan yang tersayang. Bersama saya masih bersama Tutor Jambi. Pada kesempatan yang baik ini saya akan membagikan sebuah tutorial sedikit tentang perbaikan kulkas ya, masih seputaran kulkas. Di sini kita akan membagikan bagaimana caranya untuk mengetahui kebocoran pada evaporator ya. Evaporator pada sebuah kulkas di sini sangatlah penting, karena evaporator itu merupakan ruang freezer ya, ruang pendingin yang berada di atas ya. Boleh saya kasih tunjuk dulu ya, ini sebuah kulkasnya ya, kita buka ya. Ini yang namanya evaporator ya pemirsa ya, ini namanya evaporator ya. Ini ruang freezer ini namanya evaporator. Bagaimana cara kita mengetahui kebocoran? Biasanya ini tertusuk saat kita mengambil batu es atau apa, nah makanya terjadi kebocoran, atau terjadi kebocoran pada instalasi pipa yang di dalam, baik pipa balik maupun pipa presnya ya, atau pipa pres atau pipa kapiler ya. Nah ini dia, ini bagian freezernya ya. Nah itu, nah kembali lagi di sini, ini adalah sudah kita beli, bisa kasih pentil ya pada pipa balik. Pada pipa balik ini kita pasangkan pentil ya. Nah, kemudian pipa ininya, kapilernya kita buntu di sini. Di ujungnya kan ada dua ujung tuh di pipa kapiler. Di pipa kapiler di evaporator ada pipa kapilernya di sini ya, kita buntung ya. Terus yang bagian ininya apa namanya, pipa baliknya, kita kasih tekanan ya. Kita pasang level di sini, kita hubungkan ke manifold ya, untuk mengetahui kebocoran, terjadi kebocoran atau tidak. Ini kita hubungkan pada pipa pres ya, kompresor ya. Di kompresor pipa presnya di sini kita kasih tekanan, dan ini tadi sudah saya kasih tekanan ya. Di sini saya kasih tekanan sebesar 90 PSI. 90 PSI ini kita tunggu saja sekitar 15 menit ya, atau setengah jam. Apabila dia jarum manifold tidak menunjukkan turun, itu artinya pipa evaporator kita dalam keadaan baik atau tidak bocor ya. Kemudian apabila dia turun sedikit saja atau banyak, itu artinya terjadi kebocoran, dan harus kita cari di mana letak kebocoran. Dan apabila kebocoran sudah kita ketahui, maka kita akan lakukan pengelasan atau pergantian. Itu ya pemirsa ya. Nah ini sudah sekian waktu, sekitar 15 menit, nampaknya tidak ada kendala dan tekanan tidak turun ya. Tekanan 90 ini tidak turun, dan artinya ini pipanya tidak, evaporatornya tidak mengalami kebocoran. Maka bisa kita pakai ya, bisa kita pakai untuk menyempurnakan atau membuat kulkas itu bisa bekerja secara normal dan bisa dingin ya, itu ya. Nah jadi langkah selanjutnya sebelum kita pergunakan, setelah ini kita fresh, biasanya kalau terjadi pemotongan pipa atau kebocoran, itu oli naik ya, oli naik, dan harus kita flashing. Flashing itu artinya membersihkan sisa-sisa kotoran, entah itu oli, entah itu apa yang ada di ruang evaporator. Jadi caranya dengan kita memflashing. Jadi sebaliknya, kalau tadi kita isi tekanan, nah sekarang kita dorong pakai tekanan ya. Kita dorong supaya nanti keluar sisa-sisa kotoran atau oli. Nah, untuk langkah-langkah memflashing nanti akan kita bagikan pada tutorial video yang terpisah pemirsa ya. Jadi sampai saat ini
hanya ini yang dapat saya bagikan. Oh ya, coba kita lihat lagi ya. Ternyata tidak turun tekanannya. Tekanannya tidak turun. Ini artinya baik. Nah, jadi tutorial ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa dukungannya, subscribe, like, and comment untuk kita dapat sharing berbagi video-video terbaru dari Tuser Jambi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.